kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 9 Januari 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Aurelia PRR, dan doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Venicreator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang boleh kami alami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bukalah akal budi dan pikiran hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkan apa yang menjadi titah-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan dalam seluruh hari ini, agar boleh berbuah dan boleh menjadi bekal bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup kami di dunia ini. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghariknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini mengisahkan kepada kita tentang keajaiban Yesus Kristus dalam menyembuhkan dan mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus dan para pengikutnya datang ke rumah ibadat di Kapernaum pada hari Sabat. Ketika Yesus mulai mengajar, orang-orang yang ada di sana terkesan dengan ajarannya, karena dia mengajarkan dengan kuasa dan bukan seperti para ahli Taurat. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dikisahkan bahwa tiba-tiba di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus melarang roh jahat itu untuk diam dan menyuruh keluar dari orang itu. Mendengar perkataan Yesus, roh jahat itu mengguncangkan orang itu sekuat-kuatnya dan akhirnya keluar darinya dengan meneriakkan suara yang keras. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut sangat tercengang dan bertanya-tanya dalam hati mereka masing-masing. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan suci hari ini, kita dapat belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengajar dan menyembuhkan orang. Dia memiliki kuasa atas roh jahat dan mampu menguasainya. Selain itu, dia mengajar dengan kuasa yang luar biasa, berbeda dengan ajaran para ahli Taurat. Kita perlu mempercayai dan mengikutinya dengan setia, serta menyadarinya bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan dan memerdekakan kita dari belenggu dan kuasa kegelapan. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi perdamaian di seluruh dunia, khususnya bagi negara Israel dan Palestina yang saat ini masih berperang. Kita memohon semoga Tuhan Yesus senantiasa mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendiami hati para pemimpin di kedua negara tersebut, dan juga mereka boleh mengalami kedamaian pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, mereka yang menjadi korban akibat peperangan, kemiskinan, maupun kejahatan lainnya. Semoga jiwa mereka boleh tenang di keabadian, dan semoga dengan belas kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk negara kita, negara Indonesia yang tercinta, yang akan melangsungkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa semoga pesta politik yang akan terjadi pada bulan Februari boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita boleh memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab demi kemajuan dan juga kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan dari tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.